Setelah sebelumnya kita membahas tentang salat witir, kemudian salat tarawih, maka kemudian selanjutnya termasuk di antara salat-salat yang disunnahkan dan menempati derajat berikutnya ya, dalam kategori afdaliyah, ya, derajat keutamaan setelah salat witir dan tarawih, urutan berikutnya adalah salat sunnah rawatib. Apa salat sunnah rawatib jamaah sekalian? Salat sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang menyertai salat-salat wajib. Salat sunnah rawatib ini jamaah sekalian hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maksudnya apa? Kita sudah jelaskan pernah bahwasanya sunnah muakkadah adalah sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Al-muwadhabah, yaitu berusaha kita konsisten istiqamah, ya, tidak absen di dalam melaksanakan salat sunnah tersebut. Dan mengenai jumlah rakaatnya sendiri jamaah sekalian terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan salat sunnah rawatib, dan adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jumlahnya adalah 10 rakaat. Salat qabliyah zuhur cuma 2 rakaat. Akan tetapi pendapat yang rajih jamaah sekalian bahwasanya jumlahnya total adalah 12 rakaat. Ini adalah pendapat yang lebih kuat yang dirajihkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa fihi, dan di dalam hadis itu kana nabiyyu la yada'u arba'an qabla az-zuhri, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi karena sebelum zuhur ini 4 rakaat, maka total menjadi 12 rakaat. Jadi untuk salat rawatib ini jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama 2 rakaat sebelum salat subuh, ini yang pertama. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, disinilah yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah Nabi itu sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat? Ya. Di dalam hadis Ibnu Umar itu disebutkan cuma 2 rakaat sebelum zuhur. Akan tetapi di hadis Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan bahwa Nabi salat 4 rakaat. Jadi disinilah yang menyebabkan ada khilaf. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan cuma 10. Kemudian selanjutnya setelah zuhur ada 2 rakaat. Kemudian asar tidak ada. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat. Sebelum salat maghrib tidak ada. Kemudian setelah salat isya 2 rakaat. Jadi sebelum salat isya juga tidak ada. Akan tetapi maksudnya tidak ada itu jamaah sekalian, bukan maksudnya tidak ada salat sunnah di situ. Ada salat sunnah, kan tetapi bukan termasuk salat sunnah rawatib. Contohnya misalkan salat sebelum asar itu ada hadis Nabi SAW rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi ada salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, akan tetapi itu tidak masuk dari kategori salat rawatib. Begitu juga dengan salat sebelum maghrib dan salat sebelum isya. Nah, itu ada salat sunnah. Ya, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW di antara 2 azan, maksudnya adalah azan dan iqamah, itu adalah salat sunnah. Akan tapi para ulama menjelaskan salat sunnah di situ maksudnya adalah salat sunnah mutlak, bukan termasuk salat sunnah rawatib. Bedanya apa? Salat rawatib jamaah sekalian itu tingkatannya lebih utama, pahalanya lebih besar. Kemudian dalil yang menguatkan tentang jumlah salat rawatib 12 rakaat ini adalah hadis Ummu Habibah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli al-laila kulla yawmin fintai 'ashrata rak'ah tatawwu'an ghaira fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba muslim melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 12 rakaat tatawwu'an ghairi fariidatin, yang ia melakukannya untuk sunnah dan bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Nah, jadi ini salah satu keutamaan daripada salat sunnah rawatib, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Berarti otomatis ini juga merupakan janji bahwa dia akan masuk surga. Karena seseorang tidak akan mungkin mendapatkan istana sebelum ia memasuki surga. Sehingga di dalam hadis ini berisi 2 janji. Janji pertama adalah orang yang mengamalkannya akan dimasukkan ke dalam surga, dan janji kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya istana
di surga tersebut. Qauluhu rak'atani qabla zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya wa rak'atani qabla al-fajri. Ya, ini dijelaskan oleh penulis. Ya. Jumlah sunnah rawatib menurut beliau adalah 10. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah sebelum zuhur. Beliau mengatakan, penulis mengatakan cuma 2 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari 10 rakaat. Kemudian beliau melanjutkan rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada semacam perbedaan antara hadis Aisyah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur dan hadis Ibnu Umar yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hanya 2 rakaat. Dan kedua hadis ini adalah hadis sahih. Sama-sama sahih, tidak ada perselisihan di dalamnya. Akan tapi para ulama kemudian memberikan beberapa keterangan di dalam menggabungkan hadis ini. Dan keterangan yang banyak dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis Aisyah radhiyallahu anha lebih didahulukan daripada hadis Ibnu Umar. Karena kenapa? Karena Aisyah lebih mengetahui perihal kebiasaan Nabi SAW karena memang Aisyah adalah istrinya, istri beliau. Jadi ada kemungkinan Nabi SAW memang salat 4 rakaat, 2 rakaatnya beliau salat di rumah, ya 2 rakaatnya salat di masjid. Nah Ibnu Umar radhiyallahu anhu hanya melihat 2 rakaat Nabi ketika di masjid. 2 rakaat yang di rumah Nabi SAW tidak melihatnya, kan, tapi dilihat oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu salah satu keterangan yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian ada kaidah yang mengatakan al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi atau al-alimu muqaddamun 'alal jahil. Maksudnya adalah orang yang menetapkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada orang yang tidak menetapkan. Jadi dalam konteks ini Aisyah radhiyallahu anha menetapkan bahwa Nabi salat 4 rakaat itu lebih didahulukan daripada Ibnu Umar yang tidak menetapkannya. Karena kenapa? Karena ada kemungkinan Ibnu Umar tidak mengetahui apa yang diketahui oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu jamaah sekalian pendapat yang rajih dalam masalah ini.